Anda kembali di Kabar Pagi, pemirsa. 3 paslon Capres dan Cawapres menghadiri agenda Paku Integritas atau penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam acara itu, ketiga paslon mendengarkan pemaparan persoalan dan hambatan yang dialami oleh KPK dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya, KPK mempersilahkan ketiganya untuk memberikan pemaparan, pandangan, dan strategi terkait dengan pemberantasan korupsi. Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK. Calon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Selanjutnya para capres-cawapres. Pemirsa, pasangan calon nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar berkomitmen untuk mengembalikan kepercayaan publik atas KPK. Salah satunya dengan merevisi Undang-Undang KPK dan juga memperkuat standar etika personil KPK sehingga tidak bisa diintervensi siapapun. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi undang-undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK. Sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Sementara paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berjanji akan memimpin langsung pemberantasan korupsi jika terpilih menjadi pemimpin negeri ini. Tidak hanya itu, pemirsa, paslon nomor urut 2 juga akan meningkatkan kualitas hidup penyelenggara negara yang memegang anggaran besar di negara ini. Semua upaya yang sudah disampaikan oleh KPK harus kita dukung. Dan saya bertekad untuk mendukung dan untuk manakala saya nanti bersama saudara Gibran menerima mandat dari rakyat, saya bertekad untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan dengan total. Saudara-saudara sekalian, pendekatan yang sudah dilakukan itu sudah benar. Pendekatan pendidikan, kemudian pencegahan dan penindakan. Itu sudah benar, harus kita tingkatkan. Tetapi saya memandangnya dari segi sistemik, dari segi realisme. Jadi menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD berkomitmen akan mengembalikan independensi KPK sehingga tidak bisa diintervensi siapapun. Tidak hanya itu, paslon nomor urut 3 akan membuat digitalisasi semua perencanaan dan penganggaran sehingga tidak ada kebocoran ataupun praktek korupsi dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Maka pada tingkat berikutnya Bapak Ibu, kami punya beberapa catatan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Inilah beberapa cara mencegah menurut kami.
Yang pertama digitalisasi sistem keuangan, dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan. Transaksi tunai itu sulit untuk dilacak, maka mesti ada pembatasan. Kalau tidak salah yang 100 juta itu mesti jadi komitmen. E-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam birokrasi menjadi sebuah kewajiban. Dan tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal-usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi. Dan itulah dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat, memimpin pemberantasan korupsi secara langsung. Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan, kalau tadi disampaikan Pak Gufron, koordinasi di antara kelembagaan yang ada dari APH. Kewenangan penuh untuk investigasi yang mengembalikan independensi KPK. Dan ketika KPK independen, maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting. Tim sukses masing-masing pasangan Capres dan Cawapres mengklaim paslon Capres-Cawapres yang mereka dukung berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi. Dengan mengadakan pencegahan, memperkuat pencegahan itu apa? Dengan mengadakan SIN, Sistem Integritas Nasional. Anies sejak dulu di Paramadina sebagai rektor itu sudah menekankan itu, bahkan waktu menjadi Mendikbud sudah melakukan itu, melakukan sistem integritas kepada siswa pendidikannya, karena bagi beliau adalah untuk menekan korupsi di Indonesia itu salah satu cara terbaik adalah dengan menanamkan nilai integritas kepada para pejabat khusus untuk saat ini, sehingga nanti kalau menang insya Allah, maka prioritas kedua adalah menekan terjadinya korupsi dengan mengadakan pendidikan ataupun pelatihan-pelatihan workshop untuk mencapai SIN itu, sistem integritas nasional untuk korupsi. Selalu soal penegakan hukum, artinya Paslon 02 pada waktu itu Bapak Prabowo mengatakan bahwa memang kita ini menghadapi masalah kompleks ya. Ada masalah hukuman terhadap koruptor yang masih terlalu ringan atau rendah. Jadi the cost of corruption is still cheap. Orang yang korupsi itu hukumannya tidak sepadan dengan apa yang didapatkan, itu nomor satu, baik secara finansial, lalu juga secara hukuman sosial. Orang yang koruptor itu tidak pernah jadi mantan, jadi sekali koruptor tetap koruptor. Lalu kemudian ada yang bisa kemudian keluar mendirikan partai, lalu tetap nyalek, lalu juga tetap mendapat jabatan. Saya pikir hal-hal seperti ini akan tidak ada lagi di masa kepemimpinan Prabowo Gibran yang akan datang. Tapi kalau kita bicara nomor satu adalah tentunya melalui pencegahan. Digitalisasi birokrasi itu sangat penting. Dan ini sudah dicontohkan oleh Pak Ganjar sendiri di Jawa Tengah gitu ya, melalui e-planning, e-budgeting, e-procurement dan lain-lain. Ini bisa menekan angka korupsi dan ini terbukti. Nah, kita ketahui di Indonesia ini 10 tahun terakhir menurut data ICW ada sekitar 230 triliun yang dikorupsi selama 10 tahun terakhir gitu. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan apa yang bisa dibangun dengan 230 triliun itu kan luar biasa. Ada 27.000 desa yang tidak punya puskesmas kelas C. Itu bisa dibangun dengan angka segitu. Nah,